Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan. Sekarang masuk ke materi kedua yaitu tentang sumber daya akuatik, yaitu sumber dayanya dan hasil produknya. Di sini dapat dilihat, di sini ada sirup dari mangrove, ini keripik mangrove, ini sumber daya penangkapan ikannya, ini lobster, kepiting, ikan karang, dan pembuatan dodol dari buah mangrove. Berikutnya, oke. Nah, di sini slide tentang mangrove. Di sini di sumber daya akuatik ada 3 ekosistem utama, yaitu ekosistem mangrove yang pertama terkait dengan daratan, kemudian ekosistem lamun di pertengahan, kemudian di sini ada terumbu karang di bagian dalam perairan. Kalau yang lamun ini dia dekat pasir-pasir tapi tertutup air, masih terdapat cahaya mataharinya. Kalau karang udah di dalam, kalau mangrove daunnya masih kena matahari dan akarnya saja yang di bawah. Nah, kemudian di sini yang pertama kita akan bahas mangrove dulu. Yang mangrove itu dia ada stratifikasinya. Yang terdekat dengan laut itu jenis Avicennia dan Soneratia. Kemudian pertengahan ada Rhizopora. Kemudian ada lagi Bruguiera dan Rhizopora di pertengahan. Kemudian yang paling terakhir Bruguiera di pohon besar, dan spesies mangrove lain yang hampir serupa adalah jenis nipah. Kalau ini jenis-jenis lamun. Jenis-jenis lamun itu tanaman lamun dengan rumput laut berbeda. Kalau rumput laut dia mengapung seperti di budidaya, tapi kalau lamun ini tumbuh di daerah perairan, tapi tidak semua daerah mempunyai lamun. Ada daerah-daerah tertentu seperti Bintan ataupun di Papua, tidak semua daerah. Nah, kemudian ini ya contoh lamun. Lamun itu tumbuhan yang dispersi. Itu siklus hidup tumbuhan ini menjamin mengkolonialisasi habitat baru dan pertahankan konektivitas antar populasi. Jadi dia hidupnya itu tanaman di pinggir laut, kemudian ada buahnya ataupun tangkainya dimakan oleh dugong, hewan yang khas hidup di daerah lamun. Tidak semua daerah kita bisa melihat dugong. Dugong ini seperti sapi laut. Kemudian dari kotorannya nanti keluar biji biji lamun yang akan tumbuh di daerah baru, hampir serupa dengan sistem kopi luwak lah, yang dari musang luwak. Kemudian dispersi ini pada tumbuhan biji merupakan proses yang kompleks melibatkan perantara vektor. Vektor tadi ini vektor biotik itu perantara makhluk hidup, yaitu dugong tadi ataupun abiotik. Abiotik perantaranya dari kotoran. Kalau yang biotik tadi dari yang menempel di badan dugong ataupun yang jatuh dari mulutnya. Nah, kemudian ini yang gambaran tadi yang pertama, ekosistem mangrove di permukaannya, kemudian ada lamun, kemudian karang. Inilah fungsi-fungsi dari ekosistem mangrove, mencegah erosi, abrasi. Ini juga lamun produsen primer, yaitu produsen utama untuk perikanan. Jadi kan dari lamun ini ikan-ikan kecil hidup atau berlindung ataupun makan, nanti baru dia besar ke daerah berlindung di daerah karang untuk memijah. Kemudian fungsi juga karang tuh pemecah gelombang biar tidak air gelombang terlalu keras. Jadi perlu adanya pemecah gelombang, habitat biota-biota penting. Kemudian di sini ada jenis-jenis pohon mangrove. Ini tadi yang di slide sebelumnya kan ada sertifikasi mangrove yang urutannya Avicennia sampai nipah sana urutannya. Inilah contoh yang jenis Avicennia. Ini pohonnya, ini daunnya, buahnya, bunganya. Kalau kalian temui di pantai, seperti inilah contoh Avicennia. Kemudian ada contoh Avicennia alba, hampir serupa dengan tadi, tapi agak berbeda. Kemudian Avicennia officialis, Soneratia alba, yang buahnya agak besar, yang bisa dimanfaatkan tadi seperti sirup, dodol, atau apa kan. Di sini Rhizopora. Rhizopora ini yang pohonnya keras. Bisa pakai untuk kayu penyangga bangunan ataupun bahan pancing. Ini tangkainya di bunganya atau jenisnya lebih panjang kan. Kemudian ini Rhizopora mucronata, hampir sama dengan Rhizopora yang tadi juga.
ada banyak jenisnya. Kemudian nih Bruguiera. Bruguiera itu besar ya batang pohonnya. Sudah bisa untuk jadi kayu penyangga bangunan. Nah, fungsi mangrove itu untuk mencegah abrasi. Dia sebagai green belt atau sabuk hijau di perairan untuk mencegah abrasi dan melindungi pantai dari gelombang yang besar. Nah, kalau peran antropogenis mangrove itu adalah sebagai bahan baku arang ya, dimanfaatkan sebagai arang untuk kayu bakar, kemudian bahan bangunan seperti saya bilang tadi untuk kayu kayu peranca bangunan ataupun penyangga penyangga bangunan lah. Kemudian bahan baku chip. Ini adalah gambar chip. Kalau sebagian belum tahu kan, chip itu bisa dipakai untuk pembuatan kertas. Jadi kertas itu tidak langsung pohonnya di blender ataupun ditaruh zat kimia, tapi dipotong kecil-kecil, baru jadikan chip. Nah, untuk pertanyaan kuis saya, apa sih maksud antropogenis mangrove ini? Silakan jawab di kolom komentar ya. Kemudian penghasil tanin. Tanin itu seperti gambar ini adalah perekat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai perekat kayu kapal. Nah, jadi kan atau perekat kayu yang lain lah. Menggunakan tanin mangrove. Ini manfaat mangrove sebagai obat-obatan seperti nomor 4 Exocheria algaloca yang bagian digunakan adalah bagian latek dan menggunakan tuh sakit gigi. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 ini daun mudanya bisa untuk keperluan medisan ini. Habis itu juga kalau yang bagian nomor 1 daun dan buah untuk kekebalan daya tahan tubuh melalui imun darah. Kemudian juga untuk pengobatan terhadap gigitan ular, tapi pengobatannya mungkin tidak begitu kuat kan. Kemudian seperti Soneratia alba, daunnya bisa untuk mengobati sakit perut mungkin. Nah, ini rantai makanan di mangrove. Sama-sama ada mangrove dan lamun. Sama-sama ada matahari, kemudian mangrove, ini lamun, ada detritus. Detritus ini pengurai, zat-zat unik yang bisa mengurai dedaunan atau bangkai-bangkai makhluk hidup menjadi nutrisi yang kemudian dimakan oleh kepiting kecil. Kalau di sini dimakan oleh cacing laut. Cacing laut dimakan oleh burung dan kepiting-kepiting kecil masih juvenil itu dimakan oleh ikan. Nah, sini gambaran lebih jelasnya rantai makanan di ekosistem mangrove. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kemudian ini potensi-potensi perikanan yang dapat di daerah mangrove. Ada ikan belanak. Ikan belanak nih di perairan sekitar mangrove-nya. Kalau ikan glodok ini di sekitar lumpurnya ada ikan yang bentuknya kayak gini. Kalau yang agak berperairan sedikit dekat mangrove ada juga kepiting bakau. Biasanya ada orang naruh jaring-jaring untuk ambil kepiting kan. Kemudian untuk budidaya ataupun usaha masyarakat menggunakan pola agroforestry atau silvofishery atau namanya wanamina atau bahasa kementerian lah. Jadi intinya tuh mereka di kolam tambaknya itu ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang seperti ini, sebelahnya mangrove, sebelahnya perairan. Jadi kan di sini kan nanti unsur haranya ataupun sisa-sisa bangkainya menghasilkan karbon, C dimanfaatkan oleh mangrove, mangrove menghasilkan O2 dimanfaatkan oleh oleh ikan ataupun makhluk hidup lainnya, fitoplankton untuk makan ikan. Jadi kan saling bertukaran. Habis itu juga akar mangrove ini bisa juga sebagai tempat berlindungnya ikan dari serangan predator. Jadi mangrove tetap ada fungsinya, bisa pakai kayu bakar, atau fungsi-fungsi lainnya untuk buat sirup atau buat apa. Perikanan juga ada, tapi satu model lagi tidak ada pembatas di sini. Dia langsung mangrove-nya dengan air. Jadi ini salah satu cara memanfaatkan mangrove. Banyak yang sudah kayak gini, tapi ada juga yang tambah aja mangrove aja. Gimana kesepakatan di daerah tersebut. Kemudian salah satunya adalah menyerap CO2. Jadi tanaman itu dia membutuhkan CO2 untuk tumbuh. C-nya itu kan karbon. Karbon itu semacam zat padatnya atau apa. Jadi waktu CO2 yang tidak kita butuhkan di tubuh diserap oleh tanaman, C-nya akan diserap menjadi bagian tubuh mereka. Sementara O-nya setelah proses respirasi akan dilepas ke udara. O2 inilah yang penting bagi makhluk hidup. Dan inilah pentingnya bagi mangrove. Semakin besar pohonnya, semakin besar juga kebutuhan CO2 yang akan diserap. Nah, kemudian sinilah fungsi ekowisata. Salah satu fungsi mangrove itu adalah untuk
edukasi wisata atau wisata berpendidikan atau wisata yang bagus lah, tidak wisata merusak. Di sini mangrove bisa dibuat jembatan untuk dilihat keanekaragaman jenisnya, keanekaragaman spesies, tapi bisa juga untuk rekreasi. Berikutnya, oh sudah habis. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin jawab kuis, silahkan di kolom komentar. Dan mungkin nanti sisanya akan dibahas di pertemuan berikutnya.